Sidang lanjutan kasus perceraian Ilal Ferhat dan Regina kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari Rabu kemarin. Sayangnya baik Ilal maupun Regina sama-sama tidak hadir sehingga majelis hakim memutuskan sidang ditunda hingga tanggal 4 Juni mendatang. Terlepas dari soal penundaan itu, Ilal kembali menegaskan permintaannya kepada Regina untuk melakukan tes DNA terhadap putranya. Langkah ini dilakukan Ilal bukan lantaran meragukan dirinya sebagai ayah biologis dari putranya itu, melainkan untuk membuktikan pernyataan Regina yang berkoar-koar sudah berpacaran dengan Farhat jauh sebelum mereka menikah. Selain itu, tes DNA ini juga menjadi syarat yang diajukan pihak Ilal bila Regina memintanya untuk menafkahi putranya itu. Anak saya harus dites DNA dulu. Kalau untuk saya menafkahi, saya harus tes DNA. Nanti saya minta pengacara saya untuk melakukan tes DNA terhadap anak saya. Dia pernah bicara di suatu stasiun TV beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan, Ilal nggak tahu saya ini sudah berpacaran sama Farhat sebelum menikah dengan saya. Kok tiba-tiba ada statement Regina mengatakan bahwa saya sudah mengenal Farhat 5 tahun yang lalu. Dan kami sudah berpacaran sebelum menikah dengan saya. Berarti pertanyaan saya adalah bahwa itu anak siapa? Anak Ilal Ferhat atau anaknya Farhat? Soal pemberian nafkah memang menjadi bagian yang menarik di luar kasus perceraian itu sendiri, karena belakangan tiba-tiba saja Ilal meragukan asal-usul putranya itu. Entahlah apakah ini cara Ilal untuk menghindari kewajibannya memberi nafkah kepada putranya atau ada alasan lain di balik itu. Di sisi lain, Regina yang sebelumnya menyebut Ilal sebagai pengangguran dan hidup bergantung padanya, kini justru menuntut Ilal memberikan nafkah untuk putranya sebesar 20 juta rupiah per bulan. Nafkah untuk anak 20 juta per bulan kita ajukan. Ilal sendiri yang berbicara di hadapan rekan-rekan media kalau Ilal itu bilang sebenarnya Ilal itu kaya. Dia tidak pengangguran, dia kaya raya. Dan uang-uangnya itu dia titipkan ke teman-temannya, hanya Regina memang tidak tahu. Itu menurut Ilal, dan dia punya 4 mobil. Kami nilai dengan pengakuan Ilal yang seperti itu, harusnya Ilal sanggup untuk menafkahi anaknya itu 20 juta rupiah tiap bulan. Harusnya ya. Tapi kok lucu, gugatan awalnya dia mengatakan bahwa saya pengangguran. Tapi dia minta nafkah lahir batin. Apa nafkah untuk anak? Kalau dia bagaimana misalnya nggak masuk loh. Dia bilang mengatakan saya mengatakan pengangguran. Kalau pengangguran kan nanti kan nggak ada pendapatan. Kok dia minta nafkah 20 juta. Ilal sebaiknya sekarang silakan mencari pekerjaan sendiri, jangan jadi pengangguran lagi supaya nanti bisa menghidupi anak dan bapak tadi gimana? Anak bapak akui. Oke. Bapak mau biayai? Biayai. Oh ya udah oke. Sinetron Diam-Diam Suka yang juga menjadi salah satu sinetron unggulan SCTV memasuki babak baru. Setelah sebelumnya sinetron ini bersetting kisah keseharian tokoh-tokohnya yang masih duduk di bangku SMA, maka untuk episode-episode selanjutnya, New Diam-Diam Suka mengambil setting keseharian tokoh-tokohnya yang telah duduk di bangku kuliah. Karenanya, untuk episode lanjutan yang ceritanya makin seru dan menarik ini, muncul 3 pemain baru, masing-masing Yunita Siregar, Billy Davidson, dan Rangga Prawitra Azov. Lantas, bagaimana karakter Chelsea, tokoh yang diperankan Yunita Siregar? Dan seperti apa pula kisahnya, sehingga Billy dan Azov juga bisa bergabung di sinetron New Diam-Diam Suka? Awal gabung di New DDS itu kita bener-bener nggak ada ini ya, nggak dikasih tahu, maksudnya nggak ada plan. Soalnya kan pas DDS tayang, kebetulan sinetron kita berdua lagi running kan. Jadi kita kayak ya nggak mungkin lah masuk DDS juga. Aku di sini perannya sebagai Chelsea. Chelsea itu seniornya The Joe Hits dan lain-lain, seniornya Dava, Levin, segala macam. Di kampus ya biasa drama, kemarin drama sekolah, sekarang drama kampus. Aku yang rese, biasa senior yang rese gitu, ngeresein mereka gitu. Mereka tuh di ospek, pokoknya diresein deh gitu. Jadi kita senior yang sebenarnya agak-agak kurang kerjaan juga sih ya, untuk ngerjain. Jadi mungkin peran kita di sini senior mereka, senior anak-anak Diam-Diam Suka yang udah mulai kuliah. Cuman di sini lebih mengusik kehidupan mereka sih dulu. Cuman untuk sekarang ini lebih di kampusnya aja dulu sih.
Untuk pengenalan awal-awal kayak gitu. Pemirsa, pasti penasaran kan diam-diam suka yang baru New DDS? Jangan lupa nonton New DDS setiap hari pukul 18.30 hanya di SCTV. Ceritanya makin seru. Dan pemirsa Was-Was, usai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 6 pagi, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Gadis pemilik darah suci itu terlahir di daerah ini. Coba gue pengen lihat cewek cantik loncat kayak gimana. Kenapa gue ditampar sama lu lagi sih? Darah suci. Tunggu apa lagi? Kita culik. Lo siapa sih sebenarnya? Ada yang aneh. Ya iyalah ada yang aneh. Berhenti berhalusinasi, oke? Gue harus cari tahu siapa Tristan sebenarnya.